Apa kita partisipatif itu taman sini itu menuju masyarakat yang berdola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya kedatangan tamu jauh dari ibu kota provinsi, Abang Rustaman. Nah, ini obrolan kita kali ini agak beda nih. Biasanya kalau kami tuh biasanya wawancara sama masyarakat desa tentang potensi desa, tentang kekayaan hutan dan sebagainya. Nah, kita akan membicarakan sesuatu yang membingkai itu semua. Nah, yang membingkai peta, pokoknya yang membingkai peta, yang membingkai alam dan yang membingkai potensi dan sebagainya itu adalah peta. Nah, kita akan membicarakan tentang peta. Tapi saya bukan bicara sama Dora, Bang, ya. Ya, Dora, kerjaan kita kecil kan. Coba kita tanyakan pada peta. Abang Rustaman nih dari, Nuan kenalkan sendiri lah, Bang. Nuan ini dari mana gitu? Saya asal sih dari Skadau, kemudian sekarang menetap di Buraya. Nah, hari ini posisinya bekerjanya di mana nih, Bang? Posisinya kalau kantornya saya berkantor di Pontianak. Kalau untuk bekerja di mana wilayah dampingan Gemawan, di situ saya bekerja. Oh, iya. Seperti itu. Berarti kerjanya di Gemawan gitu. Di Gemawan. Ya? Dan kebetulan Bang Rustaman ini adalah ahlinya peta nih, Bang. Ahlinya pemetaan, bukan ahlinya peta, ahlinya pemetaan. Dan kalau nggak salah kepala Bang ya, unit pemetaan ya di Gemawan ya. Bisa dibilang begitu? Bisa dibilang begitulah. Iya, cuman tapi masih belajar lah. Iya. Nah, kenapa Bang Rustaman ada di Melawi? Karena sedang ada kegiatan, Bang ya. Kegiatan yang pastinya juga kegiatannya tentang pemetaan. Apa sih, Bang, fungsi dari pemetaan tuh? Kita kan sering nih lihat peta, lihat apa. Kalau dulu kan mungkin peta dipakai untuk perang nih, untuk membangun strategi, untuk membangun apa. Nah, kalau hari ini apa, Bang, manfaatnya peta untuk kita yang hari ini nih lah? Ini kita harus misah nih peta dengan pemetaan. Oh iya. Kalau pemetaan itu kan kita mengumpulkan kegiatan kita itu mengumpulkan informasi yang ada di sekitar kita, atau kalau di desa itu ada wilayah yang ada desa, misalnya tata guna lahan itu, atau objek-objek wisata yang bisa, atau potensi-potensi desa yang mungkin ke depan untuk kita perencanaan di program desanya apa gitu, Pak. Atau yang penggunaan lahannya udah dikelola masyarakat sekarang. Nah, itu yang kemudian kita data gitu. Kita tuangkan ke dalam kumpulkan ke dalam aplikasi lagi. Nah, kita jadikanlah itu peta itu tadi. Jadi peta itu informasi yang ada di desa, baik itu informasi yang ada yang terbaru atau yang sekarang, baik itu informasi yang sekarang maupun informasi yang akan kita buat nantinya, atau bisa dikatakan perencanaan ke depan itu apa. Misalnya ini sawah sekarang tuh tak ada hujan, kita mau jadikan sawah apa misalnya, atau ini kebun sahang nanti ke depan. Karena harga sahang misalnya, harga sahang menurun, kita jadikan kebun sawit misalnya gitu. Bisa juga berubah-berubah tuh, tergantung perencanaan, kembali kepada petani, masyarakat, desa itu sendiri. Jadi bukan peta tuh hanya sebatas gambar, kemudian hanya penampilan, tapi itu informasi yang ada di desa itu, kemudian itulah jadi bahan untuk kita perencanaan ke depan, perencanaan desa seperti itu. Oh, bisa dibilang peta itu sebenarnya penting sekali, Bang ya? Penting sekali. Karena bisa untuk menyusun strategi, misalnya
satu desa nih dipetakan nanti bukan hanya tapal batasnya saja ya, bukan hanya batas bukan hanya batas administrasi, bukan hanya batas antar dusun, tapi potensi-potensi yang di sana juga bisa dipetakan, sehingga itu bisa menjadi tolak ukur atau menjadi bahan acuan untuk perencanaan desa ke depan. Untuk melangkah. Nah, kalau Nuan sendiri fokusnya di pemetaan apa, Bang? Pemetaan tingkat desa atau pemetaan yang gimana gitu loh? Misalnya pemetaan tingkat desa, apakah hanya misalnya kita kan hari ini desa sedang di apa ya, kalau bahasanya itu sedang diopiak-opiak, sedang didorong untuk bikin pemetaan tapal batas mereka. Apakah yang dikerjakan hanya itu atau gimana, Bang, hari ini? Yes, untuk pemetaan yang kita lakukan sekarang itu pemetaan partisipatif. Itu kenapa kita partisipatif itu tadi agar sesuai dengan visi dan misi lembaga Gemawan sendiri itu menuju masyarakat yang berdaulat. Nah, berdaulat itu mengartikan bahwa rakyat atau masyarakat yang harus merebut kembali hak-haknya, yang harus termasuk mengelola wilayahnya itu. Nah, untuk misalnya ke depan mau dilindungi misalnya, nah itu masyarakat yang tahu itu, yang menentukan ke depan. Jadi bukan pemerintah gitu, tapi masyarakat yang menentukan, seperti itu harapannya gitu, Pak. Nah, kalau pemetaan partisipatif kita juga ada pemetaan lain, penggunaan alat drone, misal foto udara misalnya. Foto udara itu hanya tampilan gambar, tapi tidak bisa kita menentukan mana batas. Kalau main tunjuk sih bisa lah, tapi tidak terlalu akurat lah kalau menurut kita. Kalau untuk kita mencari informasi, data terbaru atau data sekarang, penggunaan alat drone itu bisa. Tapi kalau untuk batas desa sebaiknya kita pemetaan partisipatif. Seperti itu. Ya berarti kan saya barunya nih ketika Nuan mengatakan partisipatif itu untuk agar masyarakat berdaulat. Itu kata-kata yang menarik bagi saya. Ketika membicarakan masyarakat bisa berdaulat, bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Itu melalui media pemetaan partisipatif ini, karena masyarakat bisa benar-benar memahami kondisi daerahnya dan tahu akan berbuat seperti apa di daerah itu konsep yang menarik. Nah, selain partisipatif ini kan metodologi, Bang, ya. Yeah. Nah, ada nggak sih, Bang, metodologi lain yang digunakan oleh orang-orang lain selain partisipatif ini gitu? Ya, ada yang digunakan lain itu dia bukan kata partisipatif. Tadi salah satu penggunaan drone itu tadi, alat drone, foto udara misalnya tadi. Itu tidak partisipatif. Kemudian satu lagi itu misalnya kerjasama pihak ketiga, atau ada macam sekarang itu bisa kita misal kontraktor misalnya, model gitu. Itu lain lagi, itu tidak partisipatif gitu. Hanya berarti mereka hanya misalnya bikin tapal batas, ya udah mereka menentukan titiknya di sini, hanya ngambil titik koordinat, tapi tidak memahami potensi yang ada dan tidak akan tahu sejarah, tidak melibatkan masyarakat desa yang tahu sejarah. Kalau kita partisipatif kan kita sambil informasi, misalnya di sini nih namanya lokasi apa sih, nama lokasi di sini. Kalau kita mau gali lagi nih misalnya sejarahnya nama ini apa gitu. Tapi kalau yang lain kan enggak seperti itu. Iya, karena di situ bisa jadi ada sumber sejarahnya juga. Karena kebetulan Bang Rustaman ini kita lagi mengerjakan pemetaan di Desa Kebebu ya. Ternyata itu metode yang digunakan adalah pemetaan partisipatif, dan ternyata proses melakukan pemetaan itu sangat sangat menarik sekali ya, ketika membicarakan
batas desa, dan batas desa kan desa tidak bisa menentukan sendiri, tapi harus berdiskusi dengan desa tetangga, desa yang berbatasan. Nah ternyata kita kemarin dapat info juga nih ketika melakukan ini, ternyata batas-batas tuh ada sejarahnya gitu loh. Ada nama-namanya, ada sejarahnya, dan runtutannya, dan hebatnya orang zaman dulu bisa menentukan batas-batas itu dengan batas alam ya. Dan rata-rata kalau misalnya di daerah di sini batas alam. Ya rata-rata kan biasa menggunakan sungai, menggunakan batu, pohon, apa seperti itu. Ya itu ada cerita menarik nggak sih Bang tentang pemetaan partisipatif gitu, yang menarik nih gitu. Dari sebelum ke situ saya mau nanya, udah berapa lama Nuan melakukan pemetaan partisipatif ini? Kalau secara pribadi saya terlibat di pemetaan partisipatif itu 2015. Berarti udah 6 tahun lah ya? Ya 6 tahunan terlibat. Udah berapa desa Bang yang Nuan petakan? Petakan sekitar berapa ya? Lupa, ada datanya tuh. Udah pokoknya kisaran lah, nggak usah angka pasti ya. Mentang-mentang peta harus konkret. Kalau untuk batas desa 20-an ada. Udah 20-an ya? Puluhan ada. 20-an lah. Karena sekarang itu kan kita bukan hanya batas desa, tata ruang, perhutanan sosial, peta misalnya gambut misalnya, atau hutan adat misalnya. Itu pokoknya skema perhutanan sosial kita ya petakan selagi usulan masyarakat itu ada seperti itu. Berarti pengalamannya udah lumayan panjang ya, udah dari 2015 sampai sekarang udah banyak peta yang Nuan bikin. Ada sih enggak sih Bang, kembali ke pertanyaan tadi, ada enggak sih hal yang menarik gitu? Karena saya ngikuti pemetaan ini saja udah banyak hal yang menarik yang saya dapatkan ya. Misalnya kayak kemarin ada pernyataan-pernyataan yang menarik, kayak misalnya Bapak Lidin bilang kalau zaman dulu kita menentukan batas tuh hanya pakai omongan sudah bisa dipercaya. Kalau hari ini masyarakat zaman now tuh kata-kata udah nggak bisa dipegang lagi. Itu kondisi-kondisi yang menarik menurut saya di masyarakat. Ya kalau untuk menarik atau tidak sebenarnya tergantung yang menjalankan, yang merasakan ketika di pemetaan itu. Tapi menurut saya menarik itu sejarah-sejarah yang ada di masyarakat itu yang menarik bagi kita. Misal batas-batas desa, ada yang mulai dari semenjak penjajahan era zaman Belanda, atau ada yang sebelumnya lagi, ada yang terbaru seperti itu yang menarik bagi kita di setiap desa. Nah itu yang kadang kita tidak mendapatkan di buku bacaan kita tuh tidak dapat batas-batas desa itu tadi. Nah ketika kita melakukan pemetaan partisipatif, disitulah kita dapat ceritanya, dapat alurnya lah, mulai dari kapan, berakhirnya kapan, kemudian ada timbang saling mengklaim antar desa. Disitulah kita tahu asal muasal desa ya, walaupun misalnya batas antara desa kemudian itu ditentukan oleh bupati sendiri atau yang pihak tertinggi lah, gubernur seperti itu, kayak gitu. Ada yang pernah sampai konfliknya lama gitu nggak sih Bang, sampai petanya akhirnya jadinya lama gitu, ada nggak? Ya kalau untuk peta bisa pernah juga ada yang proses itu lama karena antar desa misalnya itu keluarga gitu, satu darah, dan itu mereka saling klaim lah mau diselesaikan. Kalau selesaikan secara ini kan agak ini, pada saat di lapangan itu ya desa sebelah yang tidak mau dipetakan bisa diambil titiknya, misalnya itu membawa alat lah yang membahayakan seperti itu. Nah kita juga tunggu adem dulu berapa bulan atau berapa tahun sambil desa komunikasi dengan keluarga,
bahwa batas itu mulai dari sekian. Ya kalaupun titik akhirnya kemudian di akhirnya itu ditentukan oleh bupati, ya mau diapain lagi? Berarti masyarakat tidak bisa seutuhnya. Ya, itu bisa juga sampai bisa juga setahun. Ya tergantung bagaimana tim pemetaan di desa itu komunikasi dengan desa tetangga untuk menyelesaikan dengan kepala dingin. Itu kendala-kendala pemetaan partisipatif Bang ya. Kadang namanya partisipasi melibatkan seluruh masyarakat kan, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah kan tahu sendirilah masyarakat kadang nggak cocok satu sama lain, nggak sama persepsinya tentang batas desa. Nah itu sering terjadi konflik. Bahkan saya pernah dengar ada di suatu daerah itu pemetaan partisipatif bisa sampai 3 tahun karena nggak kelar-kelar nih kedua belah pihak tentang batas desa. Nah kalau misalnya orang mau melakukan pemetaan partisipatif, apa aja sih Bang langkahnya gitu? Langkah-langkah misalnya kita ada desa nih mau bikin pemetaan partisipatif. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal sampai akhirnya jadi peta yang benar-benar itu seperti apa? Tahapan-tahapannya. Ya tahapan awal kalau untuk desa mau melakukan pemetaan partisipatif itu tahapan pertama itu biasa kita pakai itu bentuk tim. Bentuk tim desanya, tim pemetaan desanya. Nah, disitulah perencanaan kapan desa mau melakukan pemetaan partisipatif. Itu mulai dari situ. Kemudian budgeting apa segala macam, kemudian koordinator, bentukan pengurusnya seperti itu. Nah, tahapan kedua kemudian minta dengan pihak ketiga atau pihak kedua untuk membantu memfasilitasi gitu. Nah, atau kalau kita belum paham tentang partisipatif, kita undang lembaga yang ada di lokal, misalnya seperti sekarang itu kan Suar misalnya, minta penjelasan apa itu pemetaan partisipatif. Nah, nanti Suar akan datang atau dari desa datang ke Suar minta apa sih partisipatif seperti itu. Kemudian setelah dari tim atau dari pemerintah desa atau masyarakat desa itu tahu tentang partisipatif, baru tahapan berikutnya kapan baru pelaksanaan partisipatif gitu. Nah, kemudian dari tim ini kemudian dibantu oleh misalnya kalaupun nanti diminta Suar terlibat, misalnya Suar sama-sama merencanakan tahapan berikutnya, misalnya pelatihan penggunaan GPS lah itu. Jadi bukan dari lembaga yang cuman bisa bawa GPS, tapi masyarakat diajarkan belajar GPS sambil lihatlah yang apa yang perlu diambil nanti belajar itu. Nah, tahapan berikutnya kemudian pengambilan titik koordinat yang perlu untuk kebutuhan di peta itu nanti seperti itu. Nah, tahapan setelah pengambilan itu semua data yang kita ambil tadi, titik koordinat, informasi itu kemudian kita masukkan input ke laptop dan kemudian diolah. Setelah diolah kita cek lagi ke masyarakat, betul lah ini gitu. Batas ini atau ini titiknya ini. Nah, baru kita jadikan petanya gitu. Finalnya dengan desa. Jadi pemetaan partisipatif itu bukan dari kitanya yang bikin peta dasarkan menentukan batas apa segala macam, bukan lagi, tapi masyarakat yang menentukan. Kita hanya bantu membuat. Itu alat yang digunakan ya bermacam-macam lah. Itu tergantung mana enaknya, mana bisanya. Iya, ibaratnya adalah teman-teman dari misalnya dari Gemawan dan dari di sini Suar itu hanya memfasilitasi lah, membantu untuk melaksanakan pemetaan, karena yang terlibat besar nanti adalah masyarakatnya sendiri dan tahapannya sepanjang itu memang.
Kira-kira berapa lama sih Bang untuk jadwal yang ideal lah, yang kira-kira nggak ada hambatan, nggak ada masalah, lancar gitu? Kira-kira berapa lama sih untuk membuat pemetaan itu, ketika misalnya udah ada timnya, udah bersepakat oke, kita bikin pemetaan, anggaran semua udah ada, kira-kira berapa lama sih untuk bikin peta partisipatif itu? Kalau biasa kita rencanakan itu kan 10 hari misalnya. Itu di luar pengolahan data, kemudian layout atau cek informasi lagi betul sesuai enggak dengan peta ini, informasinya gitu, atau ada tambahan lain di desa misalnya kayak gitu. Nah, itu lebih dari, kalau untuk dari persiapan sampai survei di lapangan itu sekitar 10 hari lah. Tuh, untuk terjun lapangannya itu sekitar 10 hari. Sampai 10 hari. Tapi untuk pengerjaan sampai jadi benar-benar jadi petanya kan lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Bisa juga cepat, bisa juga bisa cepatnya karena ini digitasi. Kalau untuk batas desa sih enggak lama waktunya, enggak sampai sehari lah kalau untuk administrasi. Tapi kita kan bukan hanya untuk batas desa, tapi tata ruang yang di dalam, misalnya lahan-lahan, penggunaan lahannya apa di situ, lahan masyarakat itu dimanfaatkan untuk apa, itu yang kita lama prosesnya. Oh iya. Nah gini ya, misalnya melakukan pemetaan partisipatif nih, misalnya ada orang yang mau kerjasama dengan Suar dan Ngemawan, nanti yang keluar tuh peta apa aja sih? Selain peta batas wilayah atau administrasi, ini apa aja peta yang keluar? Iya, peta ya bisa kita yang kita bisa sediakan sementara menurut informasi yang ada itu kan. Yang pertama yang jelas itu batas desa sama peta pemanfaatan lahan atau penggunaan atau tata guna lahan. Nanti yang lain tuh bisa, misalnya di kawasan itu ada bekas kebakaran atau apa, kita bisa juga bikin peta rawan bencana. Kalau ada pun nanti di sekitar itu ada gambut, kita juga bisa munculkan gambut misalnya gitu. Dan itu gambut itu misalnya kita juga pakai data-data lain lah yang pendukung gitu, kayak gitu. Dan kalau nggak salah ada peta juga ya kemarin, fasilitas umum ya. Iya. Ya berarti bisa dikatakan misalnya ketika bekerja sama dengan Ngemawan dan Suar, peta yang keluar ada 4 gitu deh Pak. Bisa juga. Ada peta batas wilayah, ada peta fasilitas umum, peta rawan bencana, sama pemanfaatan lahan. Jadi ada 4 itu. Dan proses pengerjaan terjun lapangannya sekitar 10 hari. Dan yang terlibat bisa berapa orang tuh Bang kalau untuk pemetaan itu? Ya, kalau untuk pemetaan biasanya kita itu kalau di luar tim pendamping itu biasa 30 orang. Itu bisa luasannya desa tuh di atas 3.000, itu biasa seperti itu. Tapi tergantung nanti, karena tim pemetaan ini tergantung desa lagi. Misalnya desa tahu kondisinya, misalnya tidak terlalu sulit lah dengan luasan sekitar di atas 3.000 dengan jumlah misalnya 15 orang 20 orang, itu tidak soal sih. Yang penting kita ya enjoy aja gitu. Enggak terlalu ini. Yang penting yang siap tempur di lapangan ketika medan berat, dengan jumlah timnya seperti itu ya harus gitu, harus tetap dijalankan, enggak bisa mundur. Nah itu, kenapa saya menanyakan itu, karena nggak etis juga kalau misalnya kita mau ngomongin harga di sini kan. Jadi bisa perkirakan sendirilah, orang yang terlibat sekitar 30 orang di luar tim pendamping ya. Iya, di luar pendamping bisa 30 orang, waktu pengerjaannya sekitar 10 hari. Bisa kalikan sendiri lah itu. Berapa kebutuhan per harinya, kalikan 10 hari, kalikan jumlah orangnya. Nah itu bisa kalikan sendiri lah. Itu menarik pembicaraan kita, kenapa harus partisipatif, ternyata agar masyarakat itu berdaulat dan mandiri dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Oke, mungkin gitu ya Bang. Ya. Terima kasih atas waktunya di tengah sempitnya waktu nih.
dipaksa untuk ngobrol bareng. Dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kalau misalnya para desa-desa ingin membuat peta, silahkan tonton video ini agar tahu tahapan-tahapannya, agar tahu kenapa sih pemetaan itu harus partisipatif gitu Bang ya. Terima kasih sekali lagi Bang. Apa pesan? Salaman dulu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi.